Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke. Oke, kita lanjutkan pembelajaran lingkaran, yaitu lingkaran keempat. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, A7, rumus menghitung panjang garis singgung pada dua lingkaran. Kita sekarang menghitung menghitung panjang garis singgungnya. Definisi dan ciri-ciri garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong atau menyentuh lingkaran tepat di satu titik lingkaran tersebut. Ini perhatikan definisi dan rumusnya. Garis singgung mempunyai titik pertemuan dengan objek atau bangun yang disentuhnya. Namanya titik singgung. Kita lihat sini ada lingkaran, terus ada garis ya. Ini garis ini kita buat garis I, kemudian ada garis J, ada garis K. Oke, kita lihat keterangan, kita lihat. Lihat pada gambar ini tadi ya. Perhatikan keterangannya. Garis I terletak di luar lingkaran dan tidak menyentuh atau memotong titik di lingkaran. Ini ya. Di luar lingkaran dan tidak memotong atau menyentuh. Lanjut. Garis J memotong lingkaran dan menyentuh dua titik lingkaran. Perhatikan ini. Dia katanya ini definisi tepat satu titik. Oke, lanjut. Garis K menyentuh satu titik di lingkaran tersebut. Jadi definisi tadi garis singgungnya itu ya menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Berarti ini dia. Jadi lingkaran ada pada garis K. Ini dia. Ya, nah, garis singgungnya. Jadi garis singgungnya lingkaran pada garis K. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak memahami tentang definisinya. Oke, kita lanjut. Sifat dan ciri-ciri garis singgung lingkaran. 1. Garis singgung lingkaran memotong atau menyentuh lingkaran di satu titik. Itu definisi tadi ya. Yang kedua, jika melalui sebuah garis titik di luar lingkaran, maka dapat dibuat dua buah garis singgung. Dari sebuah titik garisnya. Yang ketiga, letak garis singgung lingkaran sejajar tegak dengan jari-jari di titik singgungnya. Yang keempat, garis singgung lingkaran dan jari-jari lingkaran yang sejajar membentuk sudut 90 derajat. Yang kelima, panjang garis singgung yang ditarik dari satu titik di luar lingkaran ke titik singgung adalah sama. Jadi ini sifat dari dan ciri-ciri garis singgung lingkaran. Oke. A8, rumus menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nih, ada dua lingkaran, satu besar, satu kecil. Nah, ini jarak antara titik lingkaran satu ke titik lingkaran pusat, titik pusat ya. Nah, di sini ada jari-jari ini nih. Nah, ini titik A dan titik B ya. Kemudian ini jari-jarinya ini. Itu R-nya. Kemudian perhatikan di sini R kecilnya. Nah, garis merah ini adalah G. Ya, garis merah itu adalah G, itu garis yang menyinggung dari dua buah lingkaran ini ya. Perhatikan. Ya, di sini kita buat titik N antara garis singgung ini dengan lingkaran tadi. Ini ada namanya titik ya. Jadi suatu titik singgung ya. Oke, perhatikan. Yang ini N. Jadi garis ini bisa
dikatakan ini garis G atau dibilang garis MN. Jadi titik MN ini ya. Lanjut. Untuk memudahkannya, ini D. Simbol dari jarak titik pusat satu ke titik pusat. Lingkaran satu lagi, itu D. Nah, di sini kita bikin garis bantu. Garis bantu tentang ini garis singgung tadi. Supaya apa? Supaya dia jadi siku-siku. Nah, ini kita buat di sini titiknya nih. Persekutuannya. Jadi di titik C ini kita buat sudut istimewanya. Nah, balik ke sini ya. Segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik C ini dia. Sudut siku-sikunya di titik C. Maka dengan menggunakan rumus Pitagoras akan diperoleh ya. Pitagoras juga ya, ingat ya. Kemarin ini gitu juga. Oke, CB kuadrat. Ya, CB kuadrat nih. Garis CB maksudnya ya. Itu garis apa nih? Kalau di dalam perhitungan segitiga. Ini garis lurus nih ya. Dan dari siku-siku. Buat sama dengan AB kuadrat. Nah, ini AB-nya. Ini garis miring. Karena posisinya lingkaran satu sama ini seolah-olah ini macam garis lurus. Padahal sisi miring dari sudut C ini dan garis BC dan garis AC. Oke. Dikurang AC kuadrat. Demikian CB dipindahkan akar ini sebelah jadi setengah. Jadi akar AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Rumusnya ya. Kan? Karena panjang MC ini maksudnya ini garis M. Ini cari-cari ini kita bilang ya. Sama dengan ND ini. Jadi garis ini sama dengan ND ini. Menyinggung garis ini ya. Maka AC, jadi AC ini A titik A dan titik C berarti apa? R1 ditambah R2 karena ini sejajar ini dan sama panjang. Jadi kalau dikatakan AC itu adalah R1 ditambah R besar dan ditambah R kecil. Inilah untuk kan siapa dia AC-nya. Oke, lanjut. Maka disimpulkan bahwa rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah G, ini garis singgung tadi, yaitu sama dengan D kuadrat dikurang tadi R, ini D ya, D kuadrat dikurang dengan ini AC, yaitu AC siapa? R ditambah R ini tadi, pangkat 2. Nah, inilah rumus untuk mencari persekutuan apa tadi? Garis singgung dalam. Jadi ini adalah persinggungan dalam ya. Ini kan dibilang sini rumus menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, persekutuan dalam ini. Nah, apa bedanya dengan persekutuan luar? Ya, nanti kita terangkan. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa ngomong ini ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yaitu contoh. Di sini diketahui panjang jari-jari dua buah lingkaran masing-masing R sama dengan 6 cm dan R sama dengan 3 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 41 cm. G adalah EF atau sama dengan AC. Nanti ada gambar ya, Bapak kasih tahu. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan itu G ya, dalam G ini ya, garis tadi dalam kedua lingkaran tersebut. Jadi persekutuan dalam maksudnya kedua lingkaran tersebut. Oke, di sini gambarnya. Perhatikan, ya ada dua lingkaran di sini. Yaitu garis titik pusat A sama titik B ya. Jadi titik pusat A di lingkaran pertama adalah titik pusat, yaitu garisnya jarak ya, yaitu R di B yaitu 6 cm ya, atau panjangnya 41 cm. Itu si A sama si B titiknya. Oke, R itu ya. Jadi bisa dilihat di sini.
Nah, sini ada titik F ya, di suatu lingkaran gitu ya. Jadi kita buat titik F di B, di titik E, di A. Ini kita agak garis bantu ya, untuk menyatakan sudut siku-siku gitu ya, garis bantunya. Itu nanti ada garis singgung, nanti sejajar seperti itu. Nah, inilah dia. Oke, tuh garis gong, ada titik E sama titik F ya. Sini bisa lihat. Nah, bar itu dia A, C, itu sebagai titik siku-siku. Nah, penyelesaian. Oke, di sini itu sesuai dengan rumus ya, yang ada tadi ya. Oke, lanjut di pangkat 2, itu dia R tambah R pangkat 2, itu sesuai rumus, itu harus diingat. Oke, lanjut. Jadi sini D nya kan pangkat 2 itu ada 41 ya, panjangnya 41, nah, pangkatkan 2 ya, sesuai dengan rumus ya, dikurang 6 ditambah 3, nah, pangkat 2 sesuai rumus tadi. Oke, lanjut. Nah, kita buat di situ, jadi 41 kali 41 kan 1681, dikurang kemudian 9 pangkat 2 ya, gara-gara apa, 1681 dikurang 81, kenapa, perkalian tadi kan. Oke, lanjut. Nah, dikurang dari 1000, G sama dengan 1600. Nah, belum selesai nih, kita carilah apa, yaitu tentang sederhananya akar 1006. Maka panjang garis singgungnya ini adalah 40 cm, dengan tadi kita buat apa, titik pusat itu ini tadi 41, beda 1 aja ya. Oke, di sini kan bisa lihat, nah, sehingga panjang garis singgung adalah 40 cm panjang. Oke, Bapak yakin Anda bisa buat tentang panjang garis singgung persekutuan dalam ya, media dalam. Oke, di sini yakin Anda bisa. Oke, kita lanjutkan pembelajaran, yaitu A9, rumus menghitung panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Di sini ada gambar, ada 2 lingkaran nih seperti ini, ada yang kecil ada yang besar ya, perhatikan. Di sini ada titik A dan titik B, ini kita hubungkan, inilah garis antara garis A antara titik A dengan titik B ya. Sini ada R-nya, R di A dan R di B. Itu cari-cari ya. Dan di sini kita buatlah titik di suatu lingkaran M, di sini N. Kemudian inilah yang dikatakan persekutuan luar ini. Ya, jadi kalau tadi kan silang seperti ini, atas bawah itu persekutuan dalam. Kalau ini di atas sama di atas persekutuan luar lingkaran. Kita buat sini ya, garis MN gitu. Nah, garis MN ini bisa juga dikatakan G, garis ya. Oke, lanjut. Di sini R-nya ada untuk si garis lingkaran pertama dan lingkaran 2, R kecilnya. Lanjut. Nah, ini kita buat juga garis bantu agar supaya apa, jadi siku-siku gitu ya, nanti ada keterangannya. Oke, perhatikan ini, kita buat titik C supaya bentuknya nanti jadi segi 4 ini ya. Nah, ini D tadi apa, ini definisi D itu adalah dari titik suatu lingkaran, titik pusat ya, di titik pusat yang lain ini D. Nah, dari gambar keterangan, cari-cari lingkaran R dan R, jadi R besar dan R kecil. Garis singgung persekutuan luar, nah, garis singgung persekutuan luar ini yaitu MN ya, atau kita buat G dan bersama dengan G. Jarak titik pusat kedua lingkaran AB, ini jaraknya ya, bisa dikatakan D. Oke. Jika garis MN kita geser sejajar ke bawah, nah, MN jadi kita geser ke bawah gini, dan geser, maka sejauh BN nih, maka diperoleh garis CB. Ini tadi kan kita buat garis bantu tadi ya. Oke, lanjut. Garis MN sejajar CB, garis MN sejajar CB. Ini perhatikan ya. Sehingga ini sudut ACB sama dengan sudut MN, gitu ya.
Kalau udah sudut siku-siku berarti 90 derajat, berarti kan sehadapan nih. Ini namanya sehadap. Oke, lanjut. Perhatikan segi 4 MNBC jadi. MNBC ini segi 4 nih. Ya. Garis MN sejajar CB. MN sejajar CB tadi kan. Oke. Nah, MC, ya MC ini kan MC sejajar NB atau BN ya kan gitu ya. Dan sudut ACB sama dengan sudut AMN ya, yaitu 90 derajat. Sudut ABC siku-siku di C. Jadi sudut ABC siku-sikunya di C, titik C maksudnya. Sehingga berlaku ya BC kuadrat ini BC ini C kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC. Ini seolah-olah kan garis lurus ya, padahal ini kan garis miring ya. Nah ini kalau kita balik ke bawah gitu, ini alasnya gitu, ini tingginya gitu kalau dalam segitiga. Nah inilah seperti ini ya. Jadi berlakulah sini. Jadi AC nya ini yang dikurangkan seperti ini ya. Lanjut ya, kita pindahkan pangkat 2 ini ke sini jadi akar ya. Jadi akar, bentuk akar berarti akar AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Lanjut, BC sama dengan, nah AC kuadrat tadi kan dikatakan nih, AC kuadrat tadi kan antara R1 dikurang sama R2, karena kan dibelah nih ya. Kalau contoh di persekutuan dalam kan itu jadi tambah gitu ya. Nah kalau ini dikurang lah R nya ini, jadi bentuk AC kuadrat tadi, jadi pengurangan antara R ini dikurang R ini, lihat nih ya, ini pengurangan nih kalau panjang ini ya. Jadi maka disimpulkan bahwa rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang dikatakan D tadi ini adalah G sama dengan D kuadrat dikurang R kurang R kuadrat ya. Kita gantikan AC tadi jadi R dikurang R kuadrat ya. Inilah rumus apa tuh, garis singgung persekutuan luar lingkaran. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa kalau memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke contoh. Diketahui panjang jari-jari dua buah lingkaran masing-masing R sama dengan 8,5 cm dan R kecilnya 3,5 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 13 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut ya. Ini ada dua lingkaran, ini garis tadi apa nih ya, jarak kedua titik pusatnya ini ya. Perhatikan jadi titik A, B ya, ini titiknya si A dan satu lagi B ya. Jadi ini jari-jarinya, satu 3,5, satu lagi 8,5 ini ya. Oke, perhatikan ini kita buat garis bantunya tadi untuk sebagai apa ini, sebagai siku-siku gitu ya. Perhatikan, nah ini kita buat titik M, satu lagi titik M, inilah dia. Jadi garis MN atau kita buat garis G tadi ya, sesuai ya. Ini D nya 13 cm. Oke, di sini bisa ya, ada keterangannya. Nah, ini tadi atas sama atas, makanya dibilang persekutuan luar gitu ya. Berarti lanjut keterangan. Jadi keterangan dari gambar ini, G adalah MN gitu ya, AB adalah ini garisnya, AB adalah D, kemudian R itu adalah BN besarnya, yang ini R kecil adalah AM atau MA ya. Oke, lanjut. Perlu diingat G sama dengan AC, ini maksudnya tadi. Nah, titik C nya di sini ya. Ya, kan garis bantu tadi ya. Oke, lanjut.
rumus MN, rumus MN atau dengan sama kita bilang AC, yaitu akar A B. Jadi ini ya, A B kuadrat dikurang BC ini dia. Oke, lanjut penyelesaian ya, ini rumus ya. Tadi kan kalau dia dalam berarti dia tambahan ya, ini rumus tadi ya, ini pengurangan. Lanjut. Jadi G di sini kita buat nanti akar 13 pangkat 2 ini kan karena panjang dia tadi nih ya. Nah, dikurang R besarnya tadi 8,5, kemudian R kecilnya 3,5, kita kurangkan lah. Jadi sama dengan ini 5. 13 kali 13 169. Ini 8,5 dikurang 3,5 kan 5, pangkatkan 2. Oke, lanjut. G sama dengan 106, akar 169 dikurang 25. Jadi hasilnya berapa? 144. Ini dikurangnya gitu ya. Akar dari 144 berapa? Yaitu 12 cm. Nah, jadi sehingga panjang garis singgung adalah 12 cm. Oke, Bapak yakin anak bisa. Yang penting tadi memperhatikan langkah-langkahnya ya. Tadi ada garis singgung persekutuan dalam, ini garis singgung persekutuan luar. Oke, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Kita masuk ke latihan. Udah cukup nih ya. Nah, pokoknya langkah-langkah penyelesaian diperhatikan. Oke. Di sini satu diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari berturut-turut 10 cm dan 5 cm ya. Jika jarak titik pusat A dan B adalah 17 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah. Oke, soal 1. Soal 2 diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran M dan N adalah 12 cm. Jari-jari lingkaran R dan R adalah 7. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut. Ini bahasannya. Garis singgungnya sudah ketahui 12 cm. Tinggal jarak AB-nya ya, jarak antara kedua pusatnya, D-nya gitu ya. Perhatikan ya. Nah, ini Bapak balik ya. Nah, sama aja tuh, tinggal pengurangan dan oke, lanjut. Diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 15 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari 5 dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan buat gambar lengkap dengan garis singgung persekutuan. Oke, dari sini ada dua ini ya. Dua maksudnya persekutuan dalam dan persekutuan luar kan itu ya. Ini pusatnya persekutuan luar dan dalam. Apa beda tadi kan sudah bilang kan, agak miring gini ya. Kalau dia lurus gini apa namanya, di atas itu luar, kalau dia agak menyilang gini itu dalam. Jadi itu mungkin Bapak sampaikan. Nah, ini buat gambaran nanti ya. Oke, dengan ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.